Hai semuanya, welcome back with us di podcast Q&A kita. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua belakangan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, karena aku sendiri juga sehat nih. Sebelumnya kenalin, aku Alexander Chandra, mahasiswa Universitas Kristen Petra. Teman-teman bisa panggil aku Alex ya. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani sama pembicara yang super kece nih di depanku ini. Mungkin Koko bisa kenalin? Ya, halo semuanya. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian hari ini. Nama saya Jimmy Lucas. Saya gembala jemaat Reform Exodus Community Kutisari. Salam kenal. Oke, salam kenal ke Jimmy. Halo Lex, salam kenal Lex. Oke, nah aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman nih kok yang udah bertanya, yang udah mengirimkan pertanyaannya, yang udah kami share sebelum-sebelumnya. Jadi aku udah terkumpul nih pertanyaan-pertanyaannya nih gitu kan. Oh ya, aku juga mau ngingetin buat teman-teman semua, kalau misalnya ingin bertanya selama Q&A ini berlangsung, bisa langsung isi form yang ada di description box atau langsung aja komen di kolom komentar. Oke. Langsung aja nggak sih kok? Boleh. Aku sih udah nggak sabar sih. Soalnya pertanyaannya yang kekumpul itu ada yang unik, ada yang juga oh ya juga ya kayak gitu. Mungkin langsung dari pertanyaan pertama. Boleh. Oke. Lex, sebentar. Iya. Sebelum kamu bertanya, saya ingin menyampaikan dua hal dulu kepada teman-teman yang mendengarkan acara ini atau yang menonton acara ini mengenai jawaban-jawaban saya. Oke, Gitu silakan. ya. Yang pertama, teman-teman harap memahami bahwa jawaban saya mungkin tidak mewakili pemahaman atau keyakinan doktrinal Rek Kutisari. Itu yang pertama. Ya jelas saya akan menjawab dari perspektif pemahaman doktrin yang saya pahami, yang juga dipahami oleh Rek begitu ya, tetapi tidak selalu berarti identik. Jadi saya duduk di sini tidak mewakili Rek. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu semua jawaban. Jadi izinkan saya untuk mengaku dengan jujur bahwa saya tidak tahu jawabannya, begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, ada beberapa pertanyaan yang sifatnya etis dan bukan doktrinal. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan semacam itu diajukan, biasanya orang yang bertanya mempunyai konten emosi atau punya pengalaman tersendiri dengan pertanyaan tersebut. Jadi mungkin jawaban saya juga tidak bisa terlalu memuaskan. Mohon maaf untuk hal itu. Begitu ya, Lexi? Oke. Mantap. Thank you kok. Thank you. Langsung nih, pertanyaan pertama. Mengapa manusia itu berdosa dari lahir kok? Ya. Manusia berdosa dari lahir sebab manusia itu, siapapun dia, kita itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Secara teologis, Adam dan Hawa adalah nenek moyang kita. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kita ada di dalam mereka. Jadi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka the entire of human race itu ikut jatuh bersama dengan mereka. Itu sebabnya kita lahir sebagai manusia berdosa. Oh gitu. Aku pernah dengar juga istilah natur yang sudah berdosa itu berarti bisa dikatakan kayak gitu kok ya? Betul. Secara alamiah, secara natural kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi teman-teman harus memahami bahwa ketika saya mengatakan atau ketika seorang teolog mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa, it doesn't mean that we entirely bad or incapable to do good things. Enggak seperti itu. Jadi ketika kita berbicara bahwa semua manusia itu berbuat dosa, itu berbicara mengenai posisinya di hadapan Allah. Bahwa kita secara posisi bertentangan dengan Allah. Kita tidak mengasihi Allah. Kita tidak mentaati Allah. Secara lahir kita berada di dalam posisi itu. Begitu. Jadi bukan berarti bahwa kita serta-merta jahat. Tidak seperti itu. Oke, thank you Ko. Nah, kan kita ngomongin dosa nih. Nah, apakah ini lucu pertanyaannya kok? Agak unik menurutku. Aku juga pernah sih bertanya ini ketika aku baca bagian ini. Apakah setan dalam tanda kutip bekerja sama dengan Tuhan untuk menguji kita? Seperti contoh kisahnya yang terjadi pada Ayub. Itu gimana kok? Oke. Gini ya teman-teman ya. First of all, kita harus memahami bahwa Allah adalah Allah. Allah adalah Allah. Artinya dia adalah pribadi dengan otoritas mutlak, otoritas tertinggi di atas segala sesuatu. And he is the only one. Shema Yisrael,
Yahweh, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu cuma ada satu, berarti nggak ada yang lain. Nah, pemahaman ini harus kita pegang erat supaya kita memahami bahwa tidak ada satu individu, tidak ada satu pribadi pun yang bekerja sama dengan Allah. Allah, karena konotasi dari kerjasama berarti dua belah pihak yang sejajar, equal. Iya dong. Iya. Jadi kayak kita nih begini nih, kita kerjasama nih Lex, kita kerjasama nih, ya kan? Kenapa? Karena kita posisinya equal. Saya tidak lebih tinggi, kamu tidak lebih rendah, kamu tidak lebih tinggi, saya tidak lebih rendah. Kita equal, kita berada bersama-sama satu meja untuk melayani teman-teman yang mengikuti podcast ini. Yes. Kita equal posisinya, tapi tidak demikian dengan Allah. Allah is the only one, satu-satunya yang mempunyai otoritas mutlak. Setan jelas ada di bawah dia. Tidak mungkin setan bekerja sama dengan Allah atau Allah bekerja sama dengan setan untuk mendatangkan sesuatu yang buruk terhadap manusia. Enggak. Yang ada adalah Allah mengizinkan. Lihat ya, Allah mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Allah mengizinkan. Artinya setan ini tidak bisa bergerak. Setan ini tetap berada di bawah kendali Allah. Tetap berada di bawah kontrolnya Allah. Setan ini tidak bisa bergerak tanpa izin Tuhan. Nah, kalau kita memahami hal ini, maka kita juga memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tetap ada di dalam kendali Allah. Seburuk apapun itu, seputus asa apapun kita tampaknya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tetap ada di dalam kendali Allah. Gitu. Jadi ingat ya, Allah tidak bekerja sama dengan setan. Enggak dalam posisi itu. Gitu. Ya. Terjawab akhirnya. Sebelumnya aku juga mikir kayak kok kesannya kayak kerjasama, ternyata tetap otoritas tertinggi itu di tangan Tuhan dan setan tuh masih dalam kendali Tuhan. Oke. Nah, tadi kan juga aku sempat dengar ada kita seberapapun berdosanya kita. Nah, lalu mengapa kita perlu mengakui dosa-dosa kita kalau dosa kita itu sebenarnya udah diampuni? Buat apa gitu loh? Pertama kita let us talk about position. Ketika pertanyaan ini diajukan, mengapa kita harus tetap mengaku dosa sementara dosa kita sudah diampuni? Kita bicara mengenai posisi kita sebagai anak Allah. Artinya dosa diampuni karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada waktu itulah dosa kita sudah diampuni. Ya, pada waktu itu dosa kita sudah diampuni. Nah, cuma memang kita kan tetap hidup on regular basis. We live our daily life. Yes. Dan di dalam hidup 1 kali 24 jam itu, kita sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa. Baik itu melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perbuatan. Nah, dosa harus dipahami sebagai yang pertama, sebuah keputusan untuk dengan sengaja melanggar perintah Allah. Jadi Allah perintahkan jangan membunuh, ya kita bunuh. Berarti kan itu dengan sengaja. Itu adalah sebuah keputusan pribadi untuk membunuh. Lalu kemudian yang kedua, dosa bisa saja adalah sebuah kelalaian yang disengaja. Misalnya, atau disengaja atau tidak disengaja, namanya lalai ya. Tapi most of the time sih saya lihat kemungkinan besar disengaja, begitu ya. Misalnya contoh, bayar perpuluhan. Nggak bayar perpuluhan, gitu kan ya. Jadi dosa itu harus dipahami dalam konteks ini. Dan dosa dilakukan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi dosa adalah sebuah sikap hati terhadap Allah, melanggar atau mengabaikan perintah Allah. Dengan kata lain, in short, dosa itu adalah sebuah tindakan sengaja melawan Tuhan. Nah, kalau sudah begini, hubungan jadi rusak antara kita dengan Allah. Kita mengaku dosa. Sekalipun dosa kita sudah diampuni, kita mengaku dosa karena kita mengakui bahwa yang kita lakukan itu salah. We confess for our own sake. Kita mengakui bahwa kita salah, kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat. Yang kedua, kita mengaku dosa supaya hubungan kita dengan Allah kembali menjadi seperti semula. Gimana sih, Lex? Kita memang baru kenal, tapi kemudian saya ngomong yang jelek-jelek tentang kamu, hati kamu terluka. Kamu masih mau punya hubungan yang baik dengan saya enggak? Sekalipun kamu berusaha, tapi luka itu kan tetap ada. Tetap ada. Iya dong. Nah, berarti kan dari pihak saya harusnya ngaku dong, Lex, I'm really sorry for what I've done. Iya dong. Iya. Tolong maafkan saya. Dan
apapun yang kamu minta dari saya sebagai bentuk dari penyesalan saya akan saya lakukan terhadap untuk kamu, begitu. Yang penting hubungan kita kembali baik. Nah, itu yang namanya repentance, itu yang namanya pertobatan, dan ini yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kita memohon ampun dosa, sekalipun dosa kita sudah diampuni, adalah demi pertobatan kita, demi perubahan kita, dan demi hubungan kita dengan Allah. Itu sih. I see. Karena kita udah menyadari gitu kan ya, kita itu salah gitu, dan kita yang apa yang kita perbuat tuh melukai hati Tuhan. Jadi kayak ya udah kita mengakui sekalipun dosa kita udah diampuni. Oke, I see. Nah, selanjutnya Niko, kita kan beriman sama Tuhan gitu kan ya. Kita mengimani bahwa dosa kita sudah ampuni gitu kan. Berarti kan harus ada tindakan selanjutnya nih. Nah, pertanyaannya kenapa iman yang percaya kepada Tuhan kalau tanpa perbuatan itu sia-sia? Gini, iman, faith always demands action. Selalu. When you believe in something, that kind of belief will demand such of action. Yes. Akan ada tindakan-tindakan yang dituntut oleh iman. Misalnya begini, kamu lapar, kamu percaya bahwa saya akan ngasih kamu makan, oke? Tapi kamu nggak melakukan tindakan apa-apa, apakah kamu akan dapat makanan? Nggak akan. Jadi yang harus kamu lakukan, karena kamu percaya bahwa saya akan kasih kamu makanan, kamu harus datang kepada saya, Koji, gue lagi lapar nih. Iya dong. Benar. Lalu kemudian saya bilang, Helmi, lu bikinin bakmi. Iya dong. Bilang, bikin bakmi. Alex jadi bisa makan. Jadi keyakinan kamu terhadap kebaikan saya seharusnya memang mendorong kamu untuk melakukan sesuatu. Tanpa itu, keyakinan kamu tentang kebaikan saya nggak ada gunanya. Iman selalu menuntut perbuatan. Bahkan sebetulnya perbuatan adalah ekspresi dari iman. Nah, sekarang kalau kita balikin cara berpikirnya begitu, apakah ada iman yang tidak diekspresikan melalui perbuatan? Ada iman. Saya ngaku beriman, tapi perbuatan saya tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan iman itu. Berarti kan iman itu sebenarnya kosong. How can I know? Gitu loh, imanmu kosong. Tapi setiap perbuatan selalu menunjukkan keyakinan. Iya nggak sih? Iya. Kamu yakin saya ngasih kamu makan, tapi kamu nggak minta karena kamu takut saya nggak kasih. Berarti keyakinan kamu adalah kamu ragu bahwa saya itu mau ngasih. Itu sebabnya Yakobus juga mengatakan orang yang selalu ragu tidak mendapat apa-apa. Iya benar. Iya dong. Jadi buat saya sih sebetulnya, maybe we have to mind of our faith, but we also have to mind about our action actually. Iya dong. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan itu nunjukin apa sih sebetulnya? What will your action tell us about your faith? Itu kan harusnya kan gitu. That's it. Oke. Iya. Akhirnya paham. Ya, akhirnya setelah dikasih beberapa ilustrasi, akhirnya kan iya juga ya. Kalau kita yakin, pasti kita akan ngelakuin sesuatu. Kalau kita nggak mencari atau nggak berusaha, berarti sebenarnya kita ragu pada keyakinan itu sendiri. Betul. Iya. Selanjutnya ini kok, bagaimana cara menemukan kemampuan kita yang dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana cara menemukan kemampuan kita yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Oke. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul dengan alam berpikir bahwa Tuhan demand sesuatu yang luar biasa untuk dia gitu loh. Well, actually it is not like that sih. Actually, if we want to do something for God, just do it. Sesederhana apapun itu, just do it gitu loh. Dan nggak usah berpikir, oh Tuhan mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari kita, karunia-karunia yang luar biasa baru Tuhan mau pakai kita. Nggak mesti begitu. Jangan lupa ya, anak kecil itu cuma ngasih 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan, makanan sederhana, makanan anak-anak diserahkan kepada Allah. Tuhan berkati, Tuhan bisa beri makan 5.000 orang melalui itu. Jadi nggak usah mikir tentang sesuatu yang supranatural untuk dilakukan buat Allah. Nggak mesti begitu. Nah, kalau konsep berpikirnya udah seperti itu, maka sebetulnya buat saya begini simple. Bagaimana kita menemukan apa yang perbuatan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Lihat aja
what is your skill actually. Misalnya what is your skill, misalnya skill saya cuma bisa buat main gitar, skill saya main gitar, oke. Dan main gitarnya nggak pinter banget sih Coach Jim, cuma ngerti 2 kunci, kunci C, kunci G, kunci D misalnya begitu ya. Atau kunci F misalnya begitu. Ya udah, saya cuma bisa itu. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, coba latihan, lalu kemudian ngiringin persekutuan. Atau yang paling simple, ngiringin anak sekolah minggu, lagu-lagu sekolah minggu. Ya dong. Jadi pertama kenali dulu sih bakat kamu apa. Yang kedua, coba tahu apa yang menjadi karunia rohani kamu. Nah, untuk bisa tahu apa yang menjadi karunia rohani kamu, ada 2 hal yang harus kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, nge-Google, ketik di situ free spiritual gift assessment. Ingat ya, pakai kata free. Kalau kagak bayar. Free spiritual gift assessment, nanti akan keluar tuh di situ assessmentnya. Kamu tinggal isi tuh assessment itu. Klik, nanti akan muncul tuh karunia rohani kamu apa. Nah, gunakan itu. Tapi ada cara buat saya yang lebih baik sih buat saya daripada ngeklik. Langsung aja pergi ke gereja, terlibat di dalam pelayanan mulai dari yang paling sederhana. Misalnya mulai dari jadi usher. Kalau saya dulu mulainya dari coaster, ngebersihin, nyapu gereja, ngebersihin kursi, cuci piring jemaat, sikat WC gitu loh. Itu yang saya lakukan, saya awalnya begitu. Naik pangkat jadi usher, naik pangkat jadi kolektan, naik pangkat jadi singer, naik pangkat jadi song leader, naik pangkat jadi ngajar sekolah minggu, naik pangkat jadi KKR remaja. Waktu itu kurang lebih proses perjalanan pelayanan saya seperti itu. But saya selalu mulai dari action, saya mulai terlibat. Nah, ketika terlibat kan orang langsung ngelihat tuh, gembala kita ngelihat, senior kita ngelihat, oh ternyata Lex, karunia kamu di sini loh Lex. You are very good in this. Mungkin kamu bisa, oh Lex, kamu tuh bagus loh kalau jadi MC, kamu bagus loh kalau jadi presenter. Nah, itu yang kemudian digali dari kamu. Kamu tahu, oh ini yang bisa saya kasih buat Tuhan, gitu loh. Basically a lot of things that I can do for God sih. Tetapi akhirnya hal yang selalu saya latih, itulah yang jadi the best-nya saya buat Tuhan. Iya dong. Iya. Saya bisa ngelukis. Tapi kan saya nggak selalu ngelukis. Benar. Nah, akhirnya yang saya selalu lakukan apa ya? Saya selalu public speaking. Ya public speaking ini yang saya pakai. Jadi saya semakin tajam di situ. Lukisan saya nggak seberapa. Kan gitu. Jadi saya pikir itu yang bisa saya lakukan buat Tuhan, itu yang saya berikan. Ya nanti semoga Tuhan izinkan suatu saat saya melukis lagi. Saya bisa kasih lukisan saya buat gereja misalnya gitu. Kalau ada yang mau. Ya, kalau ada yang mau. Kurang lebih seperti itu Lex. Jadi ya mulailah dari situ. Coba tahu dulu skill kamu yang sederhana. Lalu setelah itu coba cari assessment. Atau langsung terlibat di dalam pelayanan, ketemu sama mentor rohani, biar dia yang tunjukin. Kurang lebih kamu bakatnya di sini, karunia kamu di sini. Gitu sih. Oke. Tapi gini kok, kadang aku ada temenku yang aku tanya, bakatmu apa gitu kan? Gak ada, kayaknya aku kok gak ada bakat, kayak aku cuma bisa tidur. Kayak gitu. Itu selalu berbanding lurus. Antara orang yang gak tahu bakatnya dengan mager, itu berbanding lurus. Oke. Iya nggak? Iya. Kamu cek aja semua teman-teman, saya tantang ya, cek semua teman-temanmu yang merasa nggak ada bakat. Kemungkinan besar 90% dia habisnya di atas ranjang atau di depan game online. Coba deh cek. Nggak salah. Iya, cek aja. Loh, gini ya. Di waktu saya seusia teman-teman atau bahkan lebih muda lagi, kami kan generasi yang nggak kenal game online. Kami tuh kalau mau main game mesti cari wahana gitu, maksudnya kayak tempat untuk main game. Kami harus pergi ke sana. Kalau nggak ya nggak tahu main game. Jadi kami tuh masih akrab dengan yang namanya berenang di galian pasir, berenang di kali, gitu loh. Ya kan, naik sepeda dari satu tempat ke tempat yang lain, naik sepeda jauh-jauh gitu, main layangan, main sepak bola, masih yang kayak gitu. Jadi kami terlibat secara fisik. Nah dari situ kami bisa ngelihat sih, oh ternyata saya orangnya kayak gini ya, oh ternyata saya kayak gitu loh Lex. Jadi lu nggak bisa berbanding lurus, lu nggak bisa tahu lu punya karunia, lu punya bakat kalau lu cuma mager. Sorry, nggak bisa. Harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani terlibat, harus berani meresikokan dirimu mengalami penolakan atau mengalami kritikan. Tujuannya sederhana sih, supaya kamu bisa mengembangkan dirimu jadi lebih baik dan kemudian memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu sih. I see. Aku nangkepnya gini kok, berarti bakat kita dan juga karunia rohani gitu kan ya, itu saling berkaitan. Kalau aku nangkepnya kayak gitu. Jadi ketika yang entah orang itu tahu atau tidak, kuncinya adalah kita harus mau untuk mencoba ngambil first step
yang walaupun sulit, tapi dari hal-hal yang kecil, ya sembari mungkin ada yang tes, mungkin yang karunia yang tadi itu, sembari kita juga mencari gitu kan, mencoba hal-hal apapun itu, dari situ perlahan-lahan kayak mulai kelihatan nih, dari orang-orang juga bisa ngeliat kayak ternyata aku bakatnya di sini, atau enggak aku bagusnya di sini gitu kan. Jadinya dengan seiring berjalannya waktu kita jadi tahu kan sebenarnya. Dan kalau udah tahu di exercise, udah tahu di exercise loh, semua orang punya otot loh. Iya. Cuma ada yang satu kelihatannya begitu skinny gitu ya. Kenapa ya? Apakah dia dilahirkan skinny? Ya mungkin. Tapi apakah dia punya potensi untuk membesarkan ototnya? Bisa. Dengan cara memberikan resistensi pada ototnya. Dengan cara melatih ototnya setiap hari. Lalu ototnya jadi kelihatan. Yang membedakan antara orang berotot dengan orang yang skinny adalah waktu yang dia investasikan. Pengorbanan yang dia berikan. Pengorbanan di dalam exercise itu yang kemudian membuat dia jadi kelihatan lebih besar. Jadi kalau kamu udah tahu karunia kamu, terus kamu diam aja menengai, ya podo ae, gitu loh, nggak ada artinya exercise, gitu, ya. Oke. Thank you. Nah, selanjutnya sih ini cukup menarik, sejalan dengan yang kata mager. Jadi gini, apakah setiap orang itu sudah ditentukan jalannya? Misalnya jodoh, kan sering tuh denger jodoh di tangan Tuhan, soalnya kayak oke, ditentukan gitu kan. Nah, atau bagaimana nasibnya ketika hidup itu udah tahu ditentukan oleh Tuhan gitu kan. Apakah dengan berusaha ataupun bermalas-malasan mengubah jalan yang ditetapkan sama Tuhan? Menarik sih. Ya. Kami di REK percaya bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah, termasuk jodoh. Karena berpikir sebaliknya bukan hanya irasional, tetapi juga mengecilkan eksistensi Allah sebagai satu-satunya pribadi yang berdaulat, pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah ada di dalam kekekalan. God is in eternity while we are in time. Allah menciptakan kita sebagai, dalam tanda kutip, budak waktu. Tapi Allah tidak pernah terikat itu. Allah menciptakan itu. Allah tahu apa yang terjadi di dalam waktu. Allah menciptakan. Allah mengatur semuanya. Tetapi yang jadi isu adalah bukan itu. Yang jadi isu bukan itu. Apakah Allah menentukan jodohmu, Lex? Ya. Tapi permasalahannya bukan apakah Allah menentukan jodohmu atau tidak. Permasalahannya adalah kamu tidak tahu jodoh yang Allah tentukan buat kamu yang mana. Apakah Allah menentukan pekerjaan kamu, Lex? Iya. Tapi masalahnya Allah di atas tidak memberitahu kamu pekerjaan apa yang harus kamu lakukan. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini diatur oleh Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana Allah mengaturnya, kemana Allah mau mengarahkannya. Kita nggak tahu. Oke? Dan Allah tampaknya merahasiakan itu dari kita. So, daripada kita capek-capek mikir, apakah Allah menentukan jodoh saya, apakah Allah menentukan pekerjaan saya atau bisnis saya, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mulai cari jodoh. Atau lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dicari oleh jodoh. Iya dong. Kita capek-capek nyari jodoh. Ceweknya kita tembak 3 kali, dia nolak kita 7 kali. Ya kan? Tekor banget kita kan? Jadi daripada kita nembak begitu, mendingan kita jadi cowok yang dicari cewek sih. Kita kembangin otak kita kembangin karakter kita kembangin skill kita berjuang, kita jadi pribadi yang bisa diandalkan. Saya pikir itu kayaknya para remaji, pemudi, dombi itu kayaknya pada tertarik sama cowok kayak begitu tuh. Iya nggak sih? Iya sih. Nah lalu ya terus udah gitu mikir apa? Daripada mikir ini pekerjaan buat yang dari Tuhan bukan. Udahlah nggak usah mikir itu. You do your best. Apapun yang ada di depan mata kamu untuk kamu kerjakan, you do your best. You will never know kapan kesempatan kamu datang. Kan kamu nggak pernah tahu. Ya, you just do your best in everything. Just be your best in everything, in every time, in every moment. You be your best. Gitu. Ya, saya nggak mau orang menggunakan, ya ini udah ditentukan Allah, lalu kemudian melegitimasi kemalasan dia misalnya gitu. Pertanyaannya apakah Allah suka kalau dia malas? Kan enggak. Iya sih. Gitu. Jadi ya daripada berargumentasi kayak gitu, lebih baik kita mulai menempa diri kita jadi pribadi yang Allah mau. Gitu aja. Iya sih. Iya.
Tapi kok ada tips nggak kayak meyakinkan para kaum mager di luar sana untuk kayak mereka nggak bisa lagi jawab, atau maksudnya gini sih, karena aku punya temen yang apa ya, dia tuh magernya parah banget gitu kan, sampai misalnya jalan cuma jaraknya tuh dari ruangan ini keluar itu kayak males banget, atau enggak kayak misalnya mau beli minuman itu jaraknya tuh nggak sampai 20 langkah dari lokasi dia, tapi dia milih Grab. Atau enggak kayak contoh yang paling sering itu biasanya ngerjain sesuatu gitu kan, oh tenang, Tuhan udah nentuin gitu kan, Tuhan udah mengatur gitu kan, santai aja, last minute aja gitu loh. Bagaimana sih kita kayak ngasih tahu orang-orang yang kayak gitu, kayak lo enggak dong, kayak kamu harus mengupayakan apapun yang ada di depanmu itu optimal gitu loh, maksimal secara efektif gitu loh. Karena mereka tuh seringnya berpikir kayak yang penting beres, yang penting jadi kayak jatuhnya kok ala kadarnya gitu loh. Itu gimana tuh maksudnya? Ya, buat teman-teman yang hobi mager seperti yang tadi Alex ceritakan begitu, saran dari Coach Jimmy adalah tetaplah mager. Serius, tetaplah mager. Tapi ingat ini ya, apapun pilihan hidupmu, there is consequences. Iya dong. Sekarang gini, anak saya kemarin telepon, Papa, saya takut lupa. Takut kenapa? Iya, ada teman kelas saya kecil, anaknya imut, so cute, kawaii. Kawaii. Terus temen yang cowok bilang gini, dia imut banget, gue pengen perkosa dia. Anak SMP ngomong begitu. Jadi saya bilang sama anak saya, nak, apa yang keluar dari mulut tuh keluar dari hati. Dia bisa ngomong, mungkin dia pikirin. Nak, what will you do about it? I don't know, Pak, I'm very afraid. Nah, kan waktu itu Papa udah ajarin kamu bela diri, menggunakan senjata, tactical pen, apa segala macam. Apa yang mesti kamu lakukan? Ya, Johan akan jaga jarak sama dia, tapi Johan akan terus latihan. Saya ingatkan dia, ingat loh, waktu kamu malas, kamu nggak bisa bela diri kamu ketika masalah itu datang. Tapi kalau kamu rajin, kamu bisa, paling tidak kamu bisa memberikan kesempatan dirimu untuk keluar dari masalah. Kamu mungkin nggak ngalahkan dia, tapi kamu mau memberi kesempatan dirimu untuk lari. Oke? Dan itu dapatnya dari mana? Dari kesediaan dia keluar dari kamar dan berlatih. Iya dong. Semua pilihan kita ada konsekuensinya. Semua pilihan untuk mager ada konsekuensinya. Lu mager, lu mager. Jalan cuma 20 meter, lu kagak mau jalan, kaki lu lama-lama kecil, nggak ada otot. Pas begitu nanti ada gempa bumi, wah, either kita kegemukan, either kita kekurusan, tapi kakinya udah nggak ada tenaga. Mau lari keluar ruangan nggak bisa, ketiban. Udah ketiban ya ketiban kaki doang, iya kan? Kakinya diamputasi. Terus bilang, Tuhan nggak adil. Ngomong sama buang angin sama, asal jeblak. Tuhan gak adil. Waktu lu mager, kenapa-napa tenang, Tuhan yang tentuin semuanya. Giliran kaki lu kena amputasi, Tuhan gak adil. Gimana? Gitu loh. Satu. Jadi lu yang jadi Tuhan nentuin yang mana yang harus terjadi buat lu. Gitu kan gak fair, gak logis, irasional, bodoh. Iya dong. Jadi maksud saya, mau mager aja, nggak usah dimotivasi nggak mager. Tapi dia harus ngerti bahwa apapun pilihan dia ada konsekuensi. Ya pasti ada konsekuensi. Mau mager ada konsekuensi. Mengerjakan pekerjaan last minute, membiasakan diri tidak memberi yang terbaik. Hari ini lu mahasiswa, buat lu nggak ada masalah. Yang penting lu bisa lolos, bisa diwisuda, buat lu begitu. Tapi waktu lu terjun ke dunia kerja, lu ketemu banyak kompetitor. Orang kenapa harus pilih lu kalau kerjaan lu biasa-biasa aja? Oh, gua cuma punya duit 10 juta. Gua mau bikin pagar. Gua cuma ada 10 juta. 10 juta gue pengen pagar yang paling bagus. Gue pasti cari dong kontraktor yang bagus dengan uang 10 juta. Bukan kontraktor dengan uang 10 juta tapi kerjanya biasa-biasa aja. Sorry. Tapi lu pasti akan kasih yang biasa-biasa aja. Lah wong lu mahasiswa aja kasih yang biasa-biasa aja kok. Kebiasaan lu begitu. Sorry. If you want to know one kompetensi. Kalau kamu ingin tahu kompetensi seseorang, lihat kebiasaan dan kompetensi masa lalunya. Maka kompetensi
Masa depan dan kebiasaan masa depan tidak terlalu jauh berbeda. Ngerti maksud saya? Kalau orang itu membiasakan diri tidak memberi yang terbaik, maka jangan harap di masa depan dia terbiasa memberi yang terbaik. Buat saya itu, ya terserah sih teman-teman. Let me remind you ya, kampus cuma small world, dunia kecil. Ini cuma prototype dari kehidupan yang akan kamu jalani kelak. Kampus bukan apa-apa dibanding dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kamu keluar, kamu pasti seiring dengan bertambah usia, kamu pasti keluar dari kampus, kamu pasti harus berhadapan dengan dunia. Kalau kamu nggak siapin diri kamu dari kampus, kamu nggak akan pernah bisa siapin diri kamu ngadepin dunia. That's it, very simple. I see. Akhirnya aku tahu gimana cara ngomong sama kamu magang. Karena jujur kayak ngasih tahu gitu kan ya, supaya memberikan yang terbaik untuk mulai gitu kan, cicil kemampuannya, skillnya itu pasti mereka selalu jawabannya kayak gitu. Akhirnya aku menemukan cara atau jawaban yang bisa membuat mereka skakmat kali ya, mungkin langsung diem kali ya. Ko Jimmy pernah ngalamin gini. Ko Jimmy kan dulu kecil miskin ya. Saya pernah memulung, saya pernah jadi kernet, saya pernah jadi guru bahasa Inggris, saya pernah jadi manajer HRD, saya pernah jadi COO di sebuah production house. Saya pernah punya bisnis saya sendiri. Saya saat ini sedang merintis bisnis saya sendiri. Saya menggembalakan sebuah gereja. Dari pengalaman itu ya, Lex ya, saya ngelihat sih apa yang saya terima berbanding lurus dengan apa yang saya beri. Apa yang saya terima berbanding lurus dengan apa yang saya beri. Saya baru ditawari sebuah proyek di Jakarta, membuat sebuah koreografi latihan kungfu, koreografi kungfu dengan upah yang lumayan menurut saya, hanya 12 kali pertemuan. I don't know if I should take it or if I should leave it, karena kan saya sekarang berada di Surabaya. Tetapi offer itu datang karena they know my reputation. Gitu loh. Reputasi yang dari mana? Reputasi yang saya bangun dari kecil, giving my best dari saya kecil. Gitu. Nggak bisa, you won't get, kamu tidak akan dapat apa yang tidak pernah kamu investasikan, atau sebaliknya, kamu hanya mendapat apa yang kamu investasikan. Gitu sih. Oke, iya. Thank you sharingnya tuh. Nah, dari yang tadi aku dengar tuh kayak sharing pengalaman kita, ada yang berat gitu kan ya. Terus juga ketika yang tadi ilustrasi yang kakinya nggak membesar, yang makin kecil gitu kan. Mereka pasti melihatnya itu dari sudut pandang penderitaan gitu kan. Kayak kok gue menderita banget sih gitu kan. Nah, ini ada pertanyaanku. Yang bertanya ini kayaknya ngerasa kayak kenapa Tuhan itu pilih kasih gitu kan. Kenapa Tuhan nggak samaratakan aja semua penderitaan semua orang di dunia ini gitu. Jadi dia minta sama gitu kan. Terus dia ngomong, Tuhan terlihat sangat tidak adil. Oh ya, buat yang nanya ini, let me tell you ya. Yang pertama, luruskan dulu deh konsepmu tentang adil. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa justru tidak adil. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Adil adalah menerima sesuatu yang sepatutnya kita dapatkan. Ko Jimmy kasih contoh. Misalnya, upah 1 jam kerja adalah 10.000. Oke? Nah, kalau Alex kerja 4 jam, berarti Alex dapat berapa mestinya? 1 jam berapa kok? 10.000. Kalau 4 jam berarti 4 jam? 40.000. 40.000. Kalau misalnya Ko Jimmy kerja 8 jam, berarti Ko Jimmy harusnya dapat berapa? 80. Kalau misalnya Ko Jimmy kerjanya 2 jam, Ko Jimmy harusnya dapat berapa? 20. Kalau misalnya Ko Jimmy kerja 2 jam, lalu kemudian dapatnya 40, adil gak buat kamu? Samain. Iya kan, pertanyaannya kan itu kan. Samain, adil gak buat kamu? Saya kerja 2 jam, 40, kamu kerja 4 jam, 40. Samain, adil gak? Enggak. Nggak adil. Loh, kenapa kamu minta supaya atas nama keadilan Allah menyamakan saja semua orang penderitanya sama? Sangat irasional. Itu tidak adil namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita kadang-kadang merasa kita yang paling menderita di dunia? Emangnya lo tahu hidup orang seperti apa? Ko Jimmy melayani Tuhan lebih kurang 25 tahun. Ada konseling, ada ngobrol dengan orang-orang. Yang mengejutkan saya seringkali adalah orang ini kelihatannya ketawa-ketawa seolah-olah hidupnya nggak ada problem, tapi hati dia penuh dengan penderitaan.
You will never know. You don't know the whole chapter. How can you judge that you are the one yang paling suffer, orang lain nggak suffer? Nggak tahu, orang kan punya penderitanya sendiri, ya toh. Lalu kemudian lihat ya. Orang yang dapat terbaik biasanya adalah orang yang suffer the most. Sorry ya, ini nggak selalu begitu sih. Tapi coba lihat deh. Kamu lihat misalnya orang yang menang binaraga, bukankah adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu di gym? Orang yang makan telur paling banyak, orang yang beli protein paling banyak, betul gak sih? Betul. Sementara kita yang generasi mager nggak bakal dapat piala binaraga, nggak bakalan loh, lu nggak pernah suffer seperti itu kok, gitu loh. Jadi kenapa sih mau mengharapkan supaya Tuhan menyamakan aja semua penderita di dunia? Ada orang-orang yang nggak deserve dapat penderitaan itu kok. Ada orang-orang yang seharusnya lebih menderita dari itu kok, gitu loh. You just don't know the whole story. Kenapa harus disamain? Demi atas nama keadilan, justru menyamakan itu yang namanya keadilan. Kan gitu sih sebetulnya. Ya aku mungkin sedikit ngerespon dan juga sharing itu, yang tentang ngerasa paling menderita di dunia. Jujur dulu aku pernah kayak gitu, berpikir. Tapi setelah masuk kuliah, terus mendengar sharing dari orang-orang teman-temanku, yang ternyata mereka lebih menderita daripada saya gitu kan. Kayak aku makin sadar kayak oh iya, tiap orang tuh punya penderitaannya masing-masing dan dengan punya tujuan prosesnya masing-masing. Jadi kayak ada orang yang naik aku kadang bilang kayak gini, tiap orang itu punya kisahnya sendiri. Betul. Dengan tujuan dan juga goalnya masing-masing gitu. Jadi ya nggak usah ngerasa kamu kurang menderita atau kamu paling menderita gitu. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Iya. Dan yang paling penting di sini Lex bukanlah apakah kamu mengalami penderitaan atau tidak. No, that is not the most important thing. The most important thing is our response toward it. Respon kita gimana? Penderitaan mau besar mau kecil nggak penting. Yang penting respon kita. Penderitaan kecil kalau responnya juga tidak tepat, ya tetap aja nggak akan memberikan hasil apa-apa. Beri respon yang tepat. Jangan berorientasi pada penderitaan, berorientasi pada tujuan. Oke? Berorientasi pada tujuan. Jadi gini, semua orang akan mengalami penderitaan. Pasti satu-satunya tempat di dunia ini yang tidak ada penderitaan itu TPU. Tempat pemakaman umum. Oh iya. Kuburan itu nggak ada yang menderita di situ, semuanya udah lewat. Jadi kalau kamu mau nggak menderita ya di situ tempatnya. Tapi saya nggak menyarankan bunuh diri ya. Bunuh diri adalah penyelesaian akhir untuk masalah-masalah sementara. Penyelesaian permanen untuk masalah sementara. Patah hati cuma sementara. Besok ketemu pacar baru lagi gitu kan. Jangan menyelesaikan secara permanen gitu ya. Tapi maksud saya gini, selama kita hidup di dunia selalu ada penderitaan. Let us make it count. Pastikan that you suffer not for nothing. You suffer for something. You use that suffering as a way to reach your goal. Loh, ombak itu begitu datang, ngantem karang biang, gitu kan ya. Dan ombak yang besar itu kan selalu menakutkan. Apalagi kalau orangnya digulung oleh ombak, begitu loh. Itu kan selalu menakutkan. Tapi peselancar yang jago ngerti justru ombak yang menakutkan ini adalah cara dia untuk menikmati tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan piala yang dia mau. Dia belajar surf di atas ombak itu, gitu loh. Jadi semua orang jangan cengeng, semua orang menderita, udah gitu aja. Semua orang mengalami penderitaan dan mempunyai penderitaannya sendiri. But they don't have responsibility to show it all in front of you. Nggak perlu kewajiban itu. Oke? Nah, orang menderita, tapi ada orang-orang yang meresponinya dengan baik. Kita nggak boleh kalah di situ. Responi penderitaan dengan baik, dengan sikap yang tepat. Gunakan penderitaan untuk mencapai tujuan. Belajar dari itu. Itu aja sih. Oke, iya. Sejalan dengan penderitaan, kadang kan ada tuh kok, saking menderitanya, dia sampai ngomong, ya Tuhan, kalau aku sembuh, bla 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 bla. Nah, ini juga aku berpikir apakah itu dapat disebut nazar? Kalau itu nazar, apa nazar? Nazar itu apa gitu kan? Terus
seberapa batas suatu janji itu dapat dikatakan nazar? Apakah semua nazar yang disampaikan akan diingat oleh Tuhan? Ya saya jawab yang belakang dulu ya. Oh, Apakah iya, semua iya. nazar itu diingat oleh Tuhan? Gini, Tuhan tuh nggak mungkin lupa. Karena lupa selalu terkait dengan waktu. Waktu selalu terkait dengan past, present, future. Jadi semua orang yang terikat dengan waktu itu terikat dengan past, present, future. Lupa itu terikat dengan waktu. Allah ada di dalam kekekalan. Allah melampaui ruang dan waktu. Allah tidak dibatasi oleh masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia melihat waktu seperti ini nih teman-teman nih. Ini waktu nih, dia ngeliatnya begini. So how can he forget? It is impossible for him to forget lah. Wong, apa yang perlu dilupakan kalau waktu ini dilihat begitu sama dia? Semuanya tepat di depan mata Allah. Nggak mungkin dia lupa. Jadi itulah alasannya kenapa Alkitab katakan bayar nazarmu. Kalau udah memberikan sumpah janji di hadapan Tuhan, kalau saya mendapatkan ini saya akan melakukan itu buat Tuhan. Do it. Gitu loh, do it. Lakukan. Gitu. Oke. Berarti yang ini kok, sebatas apa janji itu dikatakan nazar? Jadi kayak janji sama nazar, apakah ada pembatas pembedanya? Nggak ada. Nggak ada. Apapun yang kamu janjikan di hadapan Tuhan itu nazarmu. Gitu loh. Oke. Lalu nazar dengan sumpah. Itu nazarmu. Itu nazar juga. Iya. Lalu kamu bersumpah buat apa? Mau bersumpah apa? Sorry ya, bedain sumpah di pengadilan itu bukan nazar. Oh iya. Iya. Itu bukan nazar. Tapi nazar itu begini loh. Like I bargain with God. Lord, if you give me this or if you do this, I'm going to do this. Oke. Itu kamu bayar. Gitu. Berarti firman Tuhan bilang apa? Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu, khususnya tentang Allah. Karena dia ada di atas, kamu ada di bawah. Jangan kurang ajar dengan mulutmu. Apapun yang keluar dari mulutmu di hadapan Allah, tentang Allah, kepada Allah, bertanggung jawab dengan itu. Misalnya kok udah bernazar tapi nggak ditepati, konsekuensinya apa? Itu bukan urusan saya untuk jawab. Karena di Alkitab kok ya, saya tidak pernah lihat tokoh Alkitab bernazar tidak bayar. Iya sih, nggak pernah sih. Bahkan kasus paling ekstrim Yefta itu dia bayar. Saya tidak punya hak jawab apa akibatnya kalau orang nggak nazar. Lawang nazarnya nggak sama saya kok. Nazarnya sama Tuhan. Ya Tuhan mungkin akan tuntut sesuatu dari dia. Ya saya nggak tahu. Tapi Alkitab jelas ngajar bayar nazarmu. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih kok. Ini lebih ke arah Alkitab, gitu kan. Tadi kan kita udah bahas, sekarang masuk ke Alkitabnya. Nah, Alkitab itu kan dituliskan oleh manusia yang mendapatkan ilham dari Allah. Nah, apakah memungkinkan Alkitab itu ada kesalahan? Itu yang pertama. Terus, toh juga manusia ilhamnya dari Allah, kan tetap aja yang nulis adalah manusia, kayak gitu. Jadi, yang pertama tuh kayak apakah memungkinkan kesalahan? Kalau misalnya tidak, jaminannya apa? Kayak gitu, pembuktiannya. Apakah Alkitab ada kesalahan? Pada terjemahan, pada tulisan awalnya tidak ada kesalahan. Apa jaminannya? Ya coba aja. Itu kan ada yang namanya ilmu, ada yang namanya, aduh kok saya tiba-tiba mendadak. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi kita ada yang namanya analisa gramatikal, analisa sastra. Ini diterapkan secara akademis pada semua tulisan kuno. Ini adalah cara untuk membuktikan apakah sebuah teks itu memang tua atau apakah sebuah teks itu kontennya memang benar. Gitu. Nah, Alkitab sudah melalui proses itu dan tidak ditemukan kesalahan. Oke. Jadi, bagaimana membuktikannya? Ya belajar aja ilmu itu. Baca buku-buku arkeologi, baca perdebatan-perdebatan tentang Alkitab. Kita akan menemukan jawaban yang memuaskan sih tentang ketidaksalahan Alkitab, gitu ya. Nah,
eh, Alkitab diilhamkan Allah. Lebih tepatnya adalah Allah mengilhamkan penulis Alkitab. Allah memberi ilham pada penulis Alkitab sehingga kemudian tulisan itu dibuat. Nah, pada waktu Allah mengilhamkan penulis Alkitab untuk menulis Alkitab, Allah tidak mendiktekan. Itu tolong diperjelas. Ada statement-statement yang memang Allah nyatakan itu sebuah pewahyuan yang secara langsung orang itu tulis. Tetapi dalam beberapa kasus Allah mengilhamkan saja, like giving inspiration, lalu kemudian orang itu menulis berdasarkan budaya yang ada, berdasarkan keterampilan yang dia punya, berdasarkan latar belakang dia. Contoh Mazmur nomor 23, itu adalah firman Allah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Loh, ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Daud. Apakah Allah kemudian Daud tulis ini? Ya, enggak. Daud menulis sesuatu inspirasinya dari Allah, tapi dia mengekspresikannya melalui apa yang dia tahu. Dia gembala. Dia tahu bagaimana gembala memperlakukan dombanya, dan that is the way he feels about God. Bagaimana Allah memperlakukan dia sebagai domba dan Allah sebagai gembala. Lalu apakah kemudian tulisan ini salah? Ya enggak. Apakah karena perasaan Daud ada di dalamnya lalu kemudian tulisan itu jadi kurang ilahi? Ya enggak gitu loh. Ngerti ya? Tolong jangan melakukan dikotomi seperti itu. Allah memang mengilhamkan kok, bukan mendiktekan. Ada yang didiktekan, ada yang diilhamkan, gitu. Dan tetap didiktekan atau diilhamkan itulah firman Allah. Gitu. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Dalam beberapa kitab seperti Amsal, Mazmur dan lain-lain, itu kan berisi pujian kepada Tuhan. Nah, jadi bisa dong dikatakan Alkitab itu isinya firman Allah dan ungkapan hati manusia, bukan cuman firman Allah. Nah, itu gimana? Iya, saya nggak melihatnya dikotomis seperti itu. Jadi memang di dalamnya ada ungkapan isi hati manusia tentang Allah. Tetapi ungkapan isi hati manusia tentang Allah itu memiliki bobot teologis yang sangat tepat mengenai siapa Allah. Gitu loh. Dengan kata lain, melalui ungkapan isi hati ini Allah menyatakan dirinya buat kita yang membaca atau yang mendengar Amsal atau Mazmur tersebut. Ada hikmat-hikmat ilahi di dalamnya. Dan apakah karena ini diungkapkan dengan bahasa manusia dengan cara yang begitu puitis, itu membuatnya jadi kurang firman Allah? Kan nggak bisa dibilang begitu juga. Karena basically this is inspired by God. Gitu loh. Oke. Ya. Iya. Oke, pertanyaan udah habis. Habis juga ya? Habis. Tadi kita ragu ya. Kira-kira pertanyaan begini banyak bisa habis nggak? Ternyata habis juga. Ternyata habis. Thank you banget kok. Aku menikmati banget tanya jawab ini. Penjelasannya juga jelas banget dengan ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan, dan aku yakin pasti teman-teman yang nonton ini juga pasti enjoy yang juga. Oh, gitu ya. Karena aku dalam hati aku ngerasa kayak gitu. Kayak, oh gitu ya ternyata ya. Itu kayak bener-bener wow, jawabannya sih keren-keren banget sih, dan kayak memberkati banget gitu kan. Thank you, saya menikmati pembicaraan kita hari ini. Thank you. Kamu bawain acaranya juga membuat saya relax banget. Thank you. Iya, terima kasih. Aduh, jadi gede kepalaku. Oke. Nah, aku juga mau ngingetin ke teman-teman. Nah, tadi kan udah dengerin tuh beberapa pertanyaan-pertanyaan, juga mungkin menimbulkan pertanyaan lagi gitu kayaknya. Monggo bisa langsung diisi di form yang ada di description box di konten ini, atau bisa langsung komen di kolom komentarnya. Nah, sekarang aku mau ngumumin nih, ada giveaway. Buat satu pemenang nanti akan diundi, yang mana itu random ya, namanya juga diundi kan. Iya. Nanti diundi, dan gimana kalau kita undi sekarang? Boleh. Oke. Boleh. Oke, selamat buat pemenang yang berhasil mendapatkan juara dari giveaway ini. Aku ucapkan selamat. Kok terima kasih kan bukan aku pada yang dapat kan. Iya. Teman-teman yang dapat gitu kan. Kongres nanti akan dihubungi oleh tim Q&A, jadi ditunggu aja ya.
buat pemenang. Kamu hadiahnya tahu nggak apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, sayang banget. Sayang banget. Penasaran kan? Penasaran. Makanya banyak-banyak berdoa, sepatu biar dapet kan. Oke. Mungkin Q&A ini kita akhiri. Mungkin minta kesediakan Ko Jimmy untuk bisa menutup dalam doa. Yuk kita doa yuk teman-teman ya. Bapak Surgawi, terima kasih buat sesi hari ini. Kami boleh bersoal jawab dan kami boleh bersama-sama belajar. Hamba-Mu memahami bahwa jawaban hamba mungkin tidak tepat, tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang memegang kehidupan kami masing-masing akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan tolong kami supaya kami mau dan kami termotivasi terus untuk terus belajar tentang Allah, belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami sepanjang hari ini, dan biar ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, thank you Ko Jimmy. Thank you Lex. Thank you semua. Oke guys, jadi sekian Q&A kita. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Jadi stay tune terus di sosmed kita supaya gak kelewatan info tentang Q&A selanjutnya. Q&A sampai sini, sampai jumpa dan bye-bye.